Shalom, kita jumpa kembali dalam perenungan firman Tuhan di hari Senin. Mari kita berdoa sebelum merenungkannya bersama-sama. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas hari yang baru, hari yang penuh dengan kesempatan untuk mengenal-Mu lebih dalam dan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang tidak pernah berubah. Pada saat ini kami mohon Roh Kudus menolong kami saat kami merenungkan firman-Mu, agar kami boleh mengerti firman-Mu dan kami berjalan sesuai dengan firman-Mu. Kami sambut dengan penuh rasa syukur pembacaan firman dan perenungannya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan di Mazmur 119 ayat 112 berkata, "Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapan-Mu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir." Bapak Ibu Saudara, setiap orang pasti pernah menghadapi godaan dalam hidupnya. Godaan itu bisa datang dalam berbagai bentuk. Keinginan yang tak terkendali, keraguan akan firman Tuhan, hingga akhirnya jatuh dalam dosa. Namun apakah kita sadar bahwa godaan bukanlah tindakan yang terpisah, melainkan sebuah proses bertahap. Ada 4 langkah dalam godaan. Yang pertama, keinginan. Keinginan merupakan bagian alami dari manusia yang diberikan Tuhan, seperti kebutuhan untuk makan, tidur, atau yang lainnya. Namun saat keinginan ini menjadi tak terkendali dan menguasai pikiran kita, godaan mulai bekerja. Kita harus waspada agar keinginan yang baik tidak berubah menjadi dorongan yang menguasai hidup kita. Yang kedua, keraguan. Langkah berikutnya adalah meragukan firman Tuhan. Kita mungkin mulai bertanya-tanya, apakah Allah benar-benar bermaksud demikian? Atau apakah firman Tuhan masih relevan dalam hidup saya? Nah, inilah saatnya iman kita mulai tergoncang. Dan yang ketiga, tipu daya. Setelah keraguan, iblis mulai menipu kita dengan kebohongan. Ia tahu kelemahan kita dan menggunakan berbagai cara untuk membuat kita percaya bahwa dosa tidak akan membawa konsekuensi buruk. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, masuk kepada ketidaktaatan. Akhirnya ketika kita menyerah pada godaan, kita jatuh dalam dosa. Apa yang tadinya hanya keinginan berubah menjadi tindakan yang melawan kehendak Tuhan. Yakobus pasal 1 ayat 14 dan 15 dengan jelas mengingatkan bahwa dosa yang dibiarkan tumbuh akan membawa maut. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana melawan godaan? Mazmur 119 ayat 112 tadi memberikan jawaban yang sederhana namun mendalam, yaitu condongkan hati kita kepada firman Tuhan. Sebelum godaan datang, kita harus memutuskan dalam hati untuk menaati Allah. Dengan hati yang telah berkomitmen, kita dapat mengenali dan menolak godaan sebelum godaan tersebut menjadi dosa. Mari kita bertanya pada diri kita hari ini. Apakah kita sudah memutuskan untuk hidup menaati firman Tuhan dalam segala situasi hidup kita? Jangan tunggu sampai godaan menghampiri. Persiapkan hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan sehingga kita bisa menang sebelum pertempuran itu dimulai. Kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengajarkan kami bagaimana melawan godaan dalam hidup ini. Kami menyadari bahwa keinginan yang tak terkendali, keraguan dan tipu daya bisa menyeret dan menjerat kami. Oleh karena itu kami memohon agar Engkau menguatkan hati kami untuk selalu condong kepada firman-Mu dan hidup dalam ketaatan kepadamu. Berikan kami hikmat untuk mengenali setiap godaan dan keberanian untuk menolaknya sebelum menjadi dosa. Sertai kami dalam setiap langkah hidup kami ya Tuhan, agar kami senantiasa berjalan dalam jalan-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.